Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran online bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas materi tentang karya ilmiah KD 3.30 dan KD 3.31. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran dari KD 3.30 yaitu siswa mampu merancang informasi, tujuan, dan esensi yang harus disajikan dalam karya ilmiah. Dan tujuan pembelajaran dari KD 3.31, siswa mampu mengonstruksi sebuah karya ilmiah berkaitan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Nah, karena kita sudah membahas tentang tujuan, mari sama-sama kita langsung ke materi. Apa sih yang dimaksud dengan karya ilmiah? Karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis karya ilmiah. Ternyata karya ilmiah ada 3 jenis. Yang pertama itu bentuk populer, bentuk semi formal, dan bentuk formal. Berikut penjelasannya. Bentuk populer bentuknya mana suka. Karya ilmiah bentuk ini bisa diungkapkan dalam bentuk karya ringkas, ragam bahasanya bersifat santai atau populer. Karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media massa seperti koran atau majalah. Istilah populer digunakan untuk menyatakan topik yang akrab, menyenangkan bagi populus atau rakyat, atau disukai oleh orang kebanyakan karena gayanya yang menarik dan bahasanya mudah dipahami. Kalimat-kalimatnya sederhana, lancar, namun tidak berupa senda gurau dan tidak pula bersifat fantasi atau rekahan. Bentuk semi formal merupakan bentuk yang secara garis besar merupakan karya ilmiah yang hanya terdiri dari 7 bagian. Yang pertama, halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Isinya lebih ringkas dibandingkan dengan bentuk formal. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana sih bentuk formal. Kalau karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal meliputi berbagai hal, antara lain yang pertama judul, tim pembimbing, karta pengantar, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab telaah kepustakaan atau kerangka teoritis, bab metode penelitian, bab pembahasan hasil penelitian, bab simpulan dan rekomendasi. Terus ada daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan yang terakhir yaitu riwayat hidup. Bentuk karya ilmiah semacam ini umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur karya ilmiah. Struktur karya ilmiah terbagi dalam 6 bagian. Yang pertama itu judul, pendahuluan, kerangka teoritis, pembahasan, simpulan, dan saran, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Apa sih yang dimaksud dengan judul? Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam suatu frasa yang jelas dan lengkap. Judul mencerminkan hubungan antar variabel. Istilah hubungan di sini tidak selalu mempunyai makna korelasional, kausalitas, ataupun determinatif. Judul juga mencerminkan dan konsistensi dengan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Yang kedua yaitu pada karya ilmiah formal, bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembahasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian. Selain itu, dapat pula dilengkapi dengan definisi operasional dan sistematika penulisan.
Selanjutnya, bagian yang ketiga yaitu kerangka teoritis. Kerangka teoritis disebut juga kajian pustaka atau teori landasan. Tercakup pula di dalam bagian ini adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka teoritis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan, serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Di samping itu, dalam kerangka teoritis perlu dilakukan pengkajian terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan para penulis terdahulu. Langkah ini penting dilakukan guna menambah dan memperoleh wawasan ataupun pengetahuan baru yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya, bagian pembahasan. Ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan sebagainya itu dibahas dengan berbagai sudut pandang. Diperkuat oleh teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Sekiranya diperlukan, pembahasan dapat dilengkapi dengan berbagai sarana pembantu seperti tabel dan grafik. Sarana-sarana pembantu tersebut diperlukan untuk menjelaskan pernyataan ataupun data. Tabel dan grafik merupakan cara efektif dalam menyajikan data dan informasi. Selanjutnya yaitu simpulan dan saran. Simpulan merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Simpulan merupakan bagian dari simpul masalah atau pendahuluan, kerangka teoritis yang tercakup di dalamnya, hipotesis, metodologi penelitian, dan temuan penelitian. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang didapat dari sumber tertulis, baik itu yang berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi, maupun sumber-sumber lain dari internet. Semua sumber tertulis atau tercetak yang tercantum di dalam karya ilmiah harus dicantumkan di dalam daftar pustaka. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan karya ilmiah. Ragam bahasa tulis harus patuh secara ketat pada aturan baku tata bahasa, kosakata, dan ejaan. Sementara itu, ragam bahasa ilmiah menuntut penulis yang nalar, lugas, formal, objektif, denotatif, dan ajek atau konsisten. Oleh karenanya, ragam bahasa tulis ilmiah bercirikan: yang pertama, lugas, paparan langsung mengenai pokok persoalan, to the point, tidak mengandung kata atau kalimat yang tidak menambah penjelasan sehingga terhindar dari kesalahpahaman pembaca tentang substansi yang dikomunikasikan. Yang kedua, nalar. Nalar di sini dalam artian logis, mampu membentuk pernyataan yang dapat diterima akal, terutama mengenai isi yang diungkapkan, seperti logisnya hubungan kausal intra-kalimat atau hubungan subjek dan predikat, dan logisnya hubungan antar kalimat dalam suatu paragraf. Selanjutnya, jelas, dapat segera dipahami karena dituangkan dalam kalimat-kalimat yang singkat namun padat makna. Berorientasi gagasan artinya penonjolan diarahkan pada gagasan atau hal-hal yang diungkapkan, bukan penulis. Dan formal, secara selektif menggunakan kata, bentuk kata, dan istilah teknis yang baku sesuai aturan yang berlaku. Harus juga objektif, tidak menggunakan kata-kata yang mengungkapkan pandangan subjektif dan emosional penulis. Harus ringkas dan padat, artinya tulisan kata atau kalimat atau paragraf tidak mengandung unsur-unsur yang mubazir. Apabila suatu unsur dihilangkan dan ternyata tak mengubah makna, hal itu berarti bahwa unsur tadi tak berguna. Agar tidak boros, kata-kata yang keberadaannya tidak memberikan tambahan makna yang berarti dapat dihilangkan. Serta menggunakan ejaan secara benar, menggunakan kata denotatif, menggunakan paragraf yang runut dan padu. Demikianlah pembahasan video pembelajaran karya ilmiah yang telah Ibu terangkan. Jika ada pertanyaan, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.